Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah kompensasi finansial langsung. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, masuk ke pengertian kompensasi. Kompensasi adalah total dari seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti atas layanan mereka. Tujuan umum pemberian kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi para karyawan. Kompensasi dikelompokkan menjadi kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Oke, ini pengelompokan kompensasi. Kompensasi finansial langsung meliputi bayaran diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. Kompensasi finansial tidak langsung, tunjangan. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Kompensasi finansial tidak langsung, tunjangan, meliputi seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Kompensasi jenis ini meliputi sekumpulan besar imbalan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh karyawan. Kompensasi non-finansial meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Oke, ini komponen program kompensasi total. Jadi ada dua kotak ya, Mas dan Mbak ya. Yang kotak luar adalah lingkungan eksternal dan kotak dalam adalah lingkungan internal. Oke, ini ada dua kompensasi, finansial dan non finansial. Ya, jadi untuk yang finansial, kompensasi finansial ada dua, langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung ada upah, gaji, komisi, dan bonus gitu ya Mas dan Mbak ya. Baik, untuk sisanya silakan dibaca sendiri. Oke, keadilan dalam kompensasi finansial. Teori keadilan, equity theory, adalah teori motivasi di mana orang menilai kinerja dan sikap mereka dengan membandingkan kontribusi mereka pada pekerjaan dan keuntungan yang mereka peroleh dari situ dengan kontribusi dan keuntungan dari orang lain yang sebanding. Comparison others. Keadilan finansial, financial equity, adalah persepsi para karyawan mengenai adil tidaknya pembayaran yang mereka terima. Oke, keadilan eksternal, external equity, terwujud ketika para karyawan sebuah perusahaan menerima bayaran yang sebanding dengan para karyawan yang menjalankan jabatan yang serupa di perusahaan-perusahaan lainnya. Survei kompensasi membantu organisasi-organisasi menentukan sampai sejauh mana terwujud keadilan eksternal. Keadilan internal atau internal equity terwujud ketika para karyawan menerima bayaran menurut nilai relatif dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Evaluasi jabatan adalah alat utama untuk menentukan keadilan internal. Keadilan karyawan atau employee equity terwujud ketika orang-orang yang menjalankan jabatan yang serupa untuk perusahaan yang sama menerima bayaran menurut faktor-faktor yang unik pada diri karyawan seperti tingkat kinerja atau senioritas. Oke, ini determinan kompensasi finansial langsung. Jadi untuk yang kotak tengah ini penetapan harga, kompensasi finansial individu dan jabatan ya Mas dan Mbak ya. Dan inputannya ada 4, ada organisasi. Yang ini ya. Itu ada kebijakan kompensasi, politik organisasional, dan kemampuan untuk membayar. Dan ada kotak pasar tenaga kerja, di mana ada survei kompensasi, kecocokan, biaya hidup, serikat pekerja, perekonomian, dan legislasi.
Ini kotak ketiga ada jabatan. Ya, poin-poinnya adalah analisis jabatan, deskripsi jabatan, evaluasi jabatan, dan penetapan harga jabatan. Kemudian kotak keempat ini adalah karyawan. Ya, ada bayaran berbasis kinerja, bayaran berbasis keterampilan, bayaran berbasis kompetensi, senioritas, pengalaman, keanggotaan organisasi, potensi, pengaruh politik, dan keberuntungan. Organisasi sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Jadi kebijakan kompensasi ada pemimpin bayaran, pay leader, ada harga pasar, market rate, dan ada pengikut bayaran, pay follower. Kemudian ada poin level organisasional. Dan juga ada level kemampuan untuk membayar. Oke, pasar tenaga kerja sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Jadi poin-poinnya ada survei kompensasi, ada kecocokan dengan pekerjaan yang unik, ada biaya hidup, ada serikat pekerja, ada perekonomian, dan ada legislasi. Oke, survei kompensasi. Survei kompensasi adalah aktivitas untuk memperoleh data mengenai jumlah yang dibayar perusahaan-perusahaan lain untuk jabatan atau kelas jabatan tertentu dalam pasar tenaga kerja tertentu. Organisasi-organisasi menggunakan survei untuk dua alasan dasar. Yang pertama, mengidentifikasi posisi relatifnya terhadap pesaing dalam pasar tenaga kerja. Yang kedua, mencari masukan guna menyusun anggaran dan struktur kompensasi. Oke, organisasi-organisasi besar secara rutin melaksanakan survei kompensasi yang biasanya menunjukkan gaji rendah, tinggi, dan rata-rata untuk posisi tertentu. Terkadang harga pasar atau going rate disajikan dalam bentuk rentang persentil ke-25 hingga ke-75 dari bayaran untuk berbagai jabatan, bukan dalam bentuk titik bayaran tunggal yang spesifik. Rentang tersebut memberikan perkiraan mengenai jumlah yang dibayarkan perusahaan-perusahaan lain kepada para karyawan dalam berbagai jabatan. Oke. Kesulitan utama dalam melaksanakan survei kompensasi adalah menentukan jabatan-jabatan yang sebanding. Survei yang menggunakan deskripsi jabatan singkat survei yang menggunakan deskripsi jabatan singkat jauh lebih sulit dijalankan dibandingkan survei yang memberikan deskripsi yang rinci dan komprehensif. Karena memperoleh data untuk seluruh jabatan dalam organisasi bisa jadi tidak mungkin, survei kompensasi seringkali hanya menggunakan jabatan acuan, yaitu jabatan yang dikenal baik dalam perusahaan dan industri, serta jabatan yang dijalankan oleh sejumlah besar karyawan. Oke, masuk ke subtopik terkait dengan jabatan sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Jadi ada 2 poin, evaluasi jabatan, job evaluation, dan penetapan harga jabatan, job pricing. Evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses menentukan nilai relatif sebuah jabatan dibandingkan dengan berbagai jabatan lainnya. Tujuan utama evaluasi jabatan adalah untuk menghilangkan ketidakadilan bayaran internal yang disebabkan struktur bayaran yang tidak logis. Oke, metode-metode evaluasi jabatan. Ada metode peringkat, ada metode klasifikasi, ada metode perbandingan faktor, dan ada metode poin. Metode peringkat, penilai mempelajari deskripsi dari setiap jabatan yang dievaluasi dan menyusun jabatan-jabatan tersebut secara berurutan berdasarkan nilainya bagi perusahaan. Prosedurnya pada dasarnya sama dengan metode peringkat untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Hanya saja yang diperingkat adalah jabatan, bukan orang. Langkah pertama dalam metode ini, sebagaimana halnya dengan metode-metode lainnya, adalah melaksanakan analisis jabatan dan menulis deskripsi jabatan.
Oke, metode klasifikasi mendefinisikan sejumlah kelas atau jenjang untuk mendeskripsikan sekelompok jabatan. Para penilai membandingkan deskripsi jabatan dengan deskripsi kelas. Deskripsi kelas mencerminkan perbedaan di antara kelompok-kelompok pada berbagai level kesulitan. Deskripsi kelas yang paling mendekati deskripsi suatu jabatan menentukan klasifikasi untuk jabatan yang bersangkutan. Oke, metode perbandingan faktor berasumsi bahwa ada 5 faktor universal yang meliputi persyaratan mental, keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Panitia evaluasi menciptakan skala moneter berisi masing-masing dari 5 faktor universal dan memeringkat jabatan berdasarkan nilainya untuk setiap faktor. Metode poin. Para penilai mengalokasikan nilai angka untuk faktor-faktor jabatan tertentu, seperti pengetahuan yang dibutuhkan, dan jumlah dari nilai-nilai tersebut secara kuantitatif menunjukkan nilai relatif jabatan. Metode poin memerlukan seleksi atas faktor-faktor jabatan berdasarkan sifat dari kelompok jabatan tertentu yang dievaluasi. Ya, ini keterangan terkait dengan metode poin ya, Mas dan Mbak. Oke, ini contoh sistem poin, silakan dibaca sendiri Mas dan Mbak sekalian. Ini juga. Baik, masuk ke subtopik penetapan harga jabatan. Penetapan harga jabatan, job pricing, adalah proses menentukan nilai uang pada nilai jabatan. Dilaksanakan setelah evaluasi jabatan dan nilai relatif dari setiap jabatan dalam organisasi telah ditetapkan. Terdiri atas unsur tingkatan bayaran, pay grades, dan rentang bayaran, pay range. Oke, tingkatan bayaran atau pay grades, pengelompokan jabatan-jabatan serupa untuk menyederhanakan penetapan harga jabatan. Lebih mudah bagi organisasi untuk menetapkan harga 15 tingkatan bayaran dibandingkan 200 jabatan terpisah. Memetakan jabatan-jabatan pada sebuah diagram sebar, scatter diagram, dilakukan guna menentukan jumlah tingkatan bayaran yang tepat bagi perusahaan. Kurva upah atau kurva bayaran adalah penyelarasan titik-titik yang dipetakan untuk menciptakan kenaikan yang konstan di antara tingkatan-tingkatan jabatan. Oke, rentang bayaran mencakup tarif bayaran minimum dan maksimum dengan perbedaan yang cukup antara keduanya untuk membentuk perbedaan bayaran yang signifikan. Rentang bayaran umumnya lebih diutamakan dibandingkan tarif bayaran tunggal karena memungkinkan perusahaan untuk memberi imbalan para karyawan berdasarkan kinerja dan masa kerja. Jadi ada perbedaannya berdasarkan kinerja dan masa kerja ya Mas dan Mbak. Oke, ini adalah tampilan diagram sebar dari jabatan-jabatan yang telah dievaluasi beserta kurva upah, tingkatan bayaran, dan rentang bayaran. Oke, ini ya tabel tingkatan bayaran dan rentang bayaran. Ya, silakan dibaca sendiri ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini karyawan sebagai determinan kompensasi finansial langsung, ya, kinerja jabatan, bayaran berbasis kinerja, keterampilan, bayaran berbasis keterampilan, kompetensi, bayaran berbasis kompetensi, kemudian senioritas, pengalaman, keanggotaan organisasi, potensi, pengaruh politik, dan keberuntungan. Oke, jadi apa namanya ya? Materi ini membahas juga terkait dengan strategi kompensasi gitu ya. Nah, ini salah satu strateginya yaitu bayaran berbasis kinerja. Dasar pemikirannya, unsur kompensasi yang umumnya bisa dikendalikan oleh para karyawan adalah kinerja jabatan mereka. Tujuan dari bayaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan produktivitas. Jenis-jenis bayaran berbasis kinerja ada merit pay, ada bayaran variabel atau bonus, ada juga piecework.
Oke, merit pay kenaikan bayaran yang ditambahkan pada bayaran pokok karyawan berdasarkan tingkat kinerja mereka. Sedangkan bayaran variabel atau bonus, penghargaan finansial tahunan sekali bayar, didasarkan pada produktivitas, tidak ditambahkan pada bayaran pokok, tidak berlanjut pada periode-periode berikutnya kecuali karyawan mempertahankan kinerja mereka. Tidak seperti merit pay, dianggap bisa meningkatkan produksi dan efisiensi, memberi para karyawan sejumlah kendali atas kemampuan mereka mendapatkan penghasilan. Sedangkan piecework, rancangan bayaran insentif di mana para karyawan dibayar untuk setiap unit yang mereka hasilkan. Kemudian banyak digunakan khususnya pada bidang produksi atau operasi. Oke, strategi berikutnya adalah bayaran berbasis keterampilan, skill based pay. Sistem yang memberi imbalan para karyawan untuk keterampilan dan pengetahuan mereka yang berhubungan dengan jabatan, bukan untuk titel jabatan mereka. Sistem tersebut berasumsi bahwa para karyawan yang tahu lebih banyak, lebih bernilai bagi perusahaan, dan dengan demikian mereka berhak mendapat imbalan untuk usaha mereka dalam menguasai keterampilan baru. Skill based pay ya, Mas dan Mbak. Oke, berikutnya bayaran berbasis kompetensi based pay adalah rancangan kompensasi yang memberi imbalan. Adalah rancangan kompensasi yang memberi imbalan karyawan untuk kemampuan yang mereka capai. Kompetensi mencakup keterampilan, namun juga melibatkan faktor-faktor lain seperti motif, nilai, sikap, dan konsep diri yang bisa dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik. Ya, seperti itu ya, Mas dan Mbak, penjelasan-penjelasan terkait dengan kompetensi based pay ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, berikutnya bayaran berbasis tim. Karena usaha tim terdiri dari usaha-usaha individual, para karyawan individual harus dihargai dan diberi imbalan atas kontribusi mereka. Namun, agar tim bisa berfungsi secara efektif, perusahaan juga harus memberikan imbalan berdasarkan kinerja tim secara keseluruhan. Jadi tidak hanya level individu gitu ya, imbalannya, tapi juga imbalan dalam level tim gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Dengan melakukan hal tersebut, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Ya, harapannya seperti itu ya, Mas dan Mbak. Oke, ini rancangan bayaran lingkup perusahaan, company wide pay plan. Organisasi-organisasi biasanya mendasarkan rancangan bayaran lingkup perusahaan berdasarkan produktivitas perusahaan, penghematan biaya, dan profitabilitas. Jenis rancangan ini antara lain pembagian laba atau profit sharing, kemudian gain sharing. Profit sharing atau pembagian laba mendistribusikan persentase yang terlebih dahulu ditetapkan dari laba perusahaan kepada para karyawan, digunakan untuk mengintegrasikan kepentingan para karyawan dengan kepentingan perusahaan, dan dapat membantu dalam merekrut, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang biasanya meningkatkan produktivitas. Sedangkan gain sharing didesain untuk menyatukan para karyawan dengan produktivitas perusahaan. Kemudian memberikan bayaran insentif berdasarkan peningkatan kinerja perusahaan. Tujuannya fokus pada peningkatan efisiensi biaya, mengurangi biaya, meningkatkan kapasitas proses, dan meningkatkan profitabilitas. Membantu mengaitkan strategi SDM perusahaan dengan strategi bisnisnya. Kemudian melibatkan seluruh karyawan dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan kinerja perusahaan. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas kata-kata yang salah. Kita jumpa lagi insya Allah next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.